Bab 241, Bab 127, Dosen Alkimia, Formula Pil Golden Yuan mencari tiket bulanan dalam 9K Bab Gabungan garis bawah 5. Penerjemah, 549.690.339. Tetapi hal-hal lebih rumit dari yang dibayangkannya. Dia akhirnya membuat asumsi. Ada 3 bahan utama untuk pil Golden Yuan, tanaman rambat emas ungu, rumput tulang mendalam, dan darah binatang iblis alam ketiga atau lebih tinggi. Tanaman rambat emas ungu dan rumput tulang mendalam relatif lebih mudah diperoleh. Dia telah melihatnya di ladang roh kelas tinggi puncak awan hijau sebelumnya. Meskipun jumlahnya tidak melimpah, dia masih bisa mendapatkannya selama dia berusaha cukup keras. Masalahnya adalah darah binatang iblis alam ketiga atau lebih tinggi. Penting untuk dipahami bahwa binatang iblis alam ketiga sebanding dengan seseorang di tahap akhir pendirian yayasan. Apalagi membunuh mereka, sudah jarang menemukan binatang iblis seperti itu dengan tingkat kekuatan ini. Liang Seng bukan lagi seorang pemula di dunia kultivasi. Dia tahu bahwa di dalam wilayah 3 sekte dan 6 ordo, klan manusia memegang supremasi. Secara alami ada juga binatang iblis, tetapi sangat sulit untuk menemukan mereka yang telah mencapai alam ketiga atau lebih tinggi. Lagi pula, bagaimana mungkin keberadaan manusia memungkinkan ras lain untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat? Tidak heran ada tempat berburu di pegunungan belakang berbagai sekte, termasuk sekte Danding. Ini mungkin juga karena bahan-bahan alkimia yang dibutuhkan. Secara logika, selama sekte dapat mempertahankan tempat berburu, mendapatkan binatang iblis alam ketiga seharusnya mudah. Namun, masa pertumbuhan binatang iblis ini adalah masalah terbesar. Waktu yang dibutuhkan binatang iblis untuk tumbuh terlalu lama. Meskipun binatang iblis alam ketiga sebanding dengan seorang kultivator di tahap akhir pembentukan fondasi, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun bagi binatang iblis untuk mencapai alam ketiga. Rentang hidup mereka berkali-kali lipat dari manusia. Selain itu, untuk meredam kemampuan tempur para pengikut, sekte seringkali mengizinkan mereka memasuki tempat berburu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini membuat binatang iblis semakin sulit untuk bertahan hidup. Meskipun murid biasa dilarang memasuki bagian tertentu dari gunung belakang, yang memungkinkan binatang iblis tumbuh secara alami, waktu pertumbuhannya terlalu lama. Akibatnya, sangat sedikit murid pendirian pondasi yang bisa mendapatkan pil Yuan emas, seringkali karena berbagai alasan objektif seperti tingkat kultivasi yang tidak memadai atau alam yang tidak sempurna di tahap selanjutnya. Bukan tanpa alasan bahwa penggarap lepas hanya bermimpi tentang membangun fondasi mereka. Mencapai alam inti emas secara praktis mustahil. Lebih jauh lagi, para kultivator menghadapi hambatan, dan tingkat keberhasilan dalam memurnikan pil Golden Yuan tidak terjamin. Karena itu, bahkan para pengikut sekte akan kesulitan untuk menerobos ke alam inti emas. Tidak heran dikatakan bahwa para pengikut sekte yang berhasil membangun fondasi mereka sebelum usia 100 tahun memiliki kesempatan untuk mencapai alam inti emas. Ini karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bereksperimen dan bahkan menunggu kesempatan kedua untuk meminum pil Golden Yuan. Pada titik ini, Liang Seng memahami kesulitan yang dialaminya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas tak berdaya. Tampaknya dia harus merencanakan dengan hati-hati untuk memurnikan pil Golden Yuan sendiri. Untungnya, terobosan ke tahap akhir pembentukan fondasi masih jauh. Tanaman rambat emas ungu, rumput tulang mendalam. Jika dia bekerja keras untuk mendapatkan poin, dia dapat menukarnya dengan tanaman. Meskipun ini adalah bahan utama untuk pil Golden Yuan, dia telah melihatnya tersedia dalam daftar pertukaran kantor urusan internal. Namun, itu adalah darah binatang iblis alam ketiga yang hampir tidak ada dalam daftar pertukaran. Rumah gua miliknya cocok untuk mengolah ladang spiritual kecil di halaman belakang untuk menanam tanaman merambat emas ungu dan rumput tulang mendalam. Jadi, memperoleh tanaman spiritual ini bukanlah masalah. Kunci untuk memurnikan pil Yuan emas terletak pada darah binatang iblis alam ketiga. Begitu Liang Seng mengerti cara melakukannya, ia langsung punya ide. Ia masih punya banyak poin. Dengan mengingat hal itu, Liang Seng langsung menuju kantor urusan internal dan aula urusan lain-lain tanpa ragu. Ketika ia muncul, ia punya lebih dari 20 jenis benih tanaman spiritual. Di antaranya, lebih dari 10 jenis benih tanaman spiritual dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian, dengan hanya sedikit yang benar-benar disiapkan untuk pil Yuan emas. Selain benih, ia juga menukarnya dengan barang-barang lain,
bertindak seperti seseorang yang baru saja menjadi kaya dan melakukan pembelian besar. Setelah menerima berita tentang kemunculan Liang Seng di aula resepsi, Feng Yida bergegas ke puncak awan hijau, hanya untuk mendapati Liang Seng telah memasuki kultivasi tertutup sekali lagi. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. Orang ini benar-benar raja persaingan. Setelah menyelesaikan tugas-tugas perolehan poin sebelumnya, dia akan terus-menerus memasuki kultivasi tertutup sekarang. Selain itu, dia baru saja muncul belum lama ini dan telah memasuki kultivasi tertutup sekali lagi. Mungkinkah junior apprentice Broter Yang Cheng melakukan ini untuk menghindarinya? Lagi pula, sebelumnya dia telah meninggalkan pesan yang meminta junior apprentice Broter Yang Cheng untuk menghubunginya setelah keluar dari kultivasi tertutup sehingga mereka dapat membahas posisi dosen alkimia di Welcoming Guest Speak secara terperinci. Pada saat ini, Feng Yida memang salah paham terhadap Liang Seng, karena dia begitu sibuk dengan pil Golden Yuan sehingga dia tidak punya waktu untuk mengurusi masalah Welcoming Guest Speak. Setelah itu, Liang Seng tinggal di rumah guanya, menghabiskan puluhan batu roh kelas menengah dan ribuan batu roh kelas rendah untuk membangun Gathering Spirit Array, sebelum dengan hati-hati menanam benih Purple Gold Fin dan Profound Bone Grass. Namun, butuh waktu puluhan tahun bagi tanaman spiritual ini untuk tumbuh dewasa. Untungnya, mereka hanya membutuhkan lingkungan yang stabil. Selama tahun-tahun awal dikhususkan untuk memeliharanya dengan teknik hujan spiritual, mereka dapat tumbuh tanpa perawatan yang cermat seperti itu di tahap selanjutnya. Energi spiritual yang padat dari Sekte Danding memungkinkan hal ini. Jika Liang Seng berada di pasar, dia tidak perlu melakukan apapun selain tinggal di samping tanaman spiritual, dengan sepenuh hati memeliharanya. Jika bukan karena ini, tanaman spiritual di dalam ladang roh kelas atas puncak awan hijau memang akan membutuhkan murid-murid pendirian fondasi untuk menjaganya siang dan malam. Bagaimana mereka bisa menemukan waktu untuk berkultivasi? Pada saat Liang Seng selesai menanam tanaman spiritual dan mereka telah menyelesaikan fase perkecambahannya, setengah tahun telah berlalu. Baru pada saat itulah Liang Seng bisa menghela napas sedikit lega. Dengan pikirannya yang tenang, dia akhirnya punya waktu untuk memeriksa pesan-pesan di slip giok komunikasi pelat giok identitasnya. Sebelumnya, sebagian besar ucapan selamat datang dari Feng Yida, yang hanya berhenti dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Tampaknya ada beberapa masalah di puncak penyambutan tamu, itulah sebabnya dia sering menghubunginya. Namun, sekarang setelah dia mendapatkan kitab suci pil yang murni, Liang Seng tentu saja tidak berniat melakukan tugas jangka panjang lagi kalau tidak, bagaimana aku harus mengatur rumput spiritual yang saat ini aku tanam. Adapun berita lainnya, ada cukup banyak. Membaca berita terakhir, wajah Liang Seng berubah. Setelah itu, dia langsung menuju ke rumah gua di puncak awan hijau. 3 bulan yang lalu, Chen Xiang telah mengundurkan diri sebagai manajer murid luar. Itu karena dia telah mencapai akhir masa hidupnya. Meskipun dia sudah berada di tahap akhir pendirian yayasan, dia tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Penghakiman atas kematiannya yang akan datang hampir pasti. Inti emas sudah mustahil, dan ajalnya sudah dekat, dia hanya bisa menunggu kematian. Chen Xiang telah merawat Liang Seng dengan sangat baik pada tahun-tahun itu. Jika bukan karena rekomendasinya yang kuat, Liang Seng sendiri mungkin tidak akan menjadi murid sekte dalam puncak awan hijau dengan lancar. Chen Xiang tidak pernah membicarakan masa hidupnya dengan Liang Seng. Sekarang, saat hidupnya hampir berakhir, dia akhirnya memberitahu Liang Seng tentang situasinya. Jika Liang Seng masih berkultivasi secara tertutup, dia mungkin tidak akan melihat Chen Xiang untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun, Liang Seng merasa berhutang budi kepada Chen Xiang. Sebelum kematian Chen Xiang, Liang Seng setidaknya harus melihatnya untuk terakhir kalinya. Di luar rumah gua Chen Xiang. Saat ini, Xiao Qin dan Pei Tianxi berada di dalam rumah gua Chen Xiang. Mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan persahabatan mereka sangat erat. Jika bukan karena persahabatan yang erat ini, mereka tidak akan pergi ke Chen Xiang untuk memilih anak alkimia. Pelipis Chen Xiang telah memutih, dan kulitnya agak keriput. Ini adalah tanda akhir kehidupan seorang kultivator yang akan segera terjadi. Saat kehidupan mereka berangsur-angsur layu, tubuh yang mereka pertahankan melalui kultivasi akan mulai menunjukkan penampilan aslinya, seperti bunga yang layu. Adik-adik Xiao dan Pei, kalian berdua masih memiliki umur panjang, dan kalian masih memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam inti emas. Jangan sepertiku,
terlalu khawatir dan membuang-buang waktu, hanya untuk menyesalinya. Xiao Qin dan Pei Tianxi mendengarkan tetapi tidak menanggapi. Chen Xiang sekarang menyerupai orang tua biasa, menjadi agak banyak bicara di akhir hidupnya, mengenang masa lalu. Yang dia butuhkan hanyalah audiensi. Setelah aku pergi, kalian harus lebih banyak berinteraksi dengan Yang Cheng. Dia seseorang yang menghargai hubungan. Saya mendengar bahwa keterampilan alkimianya tidak kalah dengan paman master inti emas kita, yang telah membuat alkemis sekte lain terdiam. Jika bukan karena ketidakmampuanku untuk menembus kemacetan dan menyempurnakan kemampuanku, aku juga akan meminta bantuannya, sebagai persiapan untuk inti emas. Sepanjang hidupku, aku sendirian dan tidak banyak bicara, yang berarti keberuntunganku tidak memadai. Aku ingin menemuinya untuk terakhir kalinya, tetapi sayangnya, dia telah berkultivasi secara tertutup akhir-akhir ini. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu. Setelah kematianku, aku akan meninggalkan kepingan giok. Jika kau tidak ingin menggunakan bantuan yang sebelumnya kau peroleh untuk membawanya keluar dari murid luar, kau dapat menggunakan koneksiku terlebih dahulu untuk melihat apakah dia masih peduli dengan bantuan dari masa lalu. Mendengar ini, Xiao Qin dan Pei Tianxi melihat kepingan giok yang diserahkan Chen Xiang, mata mereka memerah. Tetapi mereka tidak ragu-ragu dan mengambil kepingan giok itu. Mengapa repot-repot berpura-pura sekarang? Bagaimanapun, sejak mereka berteman dengan Chen Xiang, sebab dan akibat menyebabkan keberuntungan ini diwariskan kepada mereka. Tentu saja, jangan salahkan aku karena hanya meninggalkanmu bantuan yang tidak berarti. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, bakatku tidak cukup, dan aku telah menghabiskan banyak sumber daya. Di mana aku bisa meninggalkan sesuatu untuk kalian? Aku ingin meninggalkan rumah gua ini untukmu, tetapi sayangnya, karena ini diberikan oleh sekte, ketika aku mati, rumah gua akan dikembalikan ke sekte. Mengapa kamu berteman dengan seorang kultivator miskin sepertiku? Hahaha, Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian tersenyum. Dua saudara junior, silakan pergi ke pintu masuk atas namaku dan sambut seseorang. Ketika kamu melihatnya, aku yakin kamu juga akan senang. Xiao Qin dan Pei Tianxi sedikit terkejut. Sebelumnya, semua murid puncak awan hijau telah berkunjung. Jika bukan karena persahabatan mereka yang mendalam, mereka tidak akan tinggal di rumah gua Chen Xiang begitu lama. Siapa lagi yang mungkin? Tunggu sebentar. Memang, ada satu orang yang belum datang, dan mereka baru saja menyesali kenyataan ini. Melihat mereka sudah menemukan jawabannya, Chen Xiang tersenyum dan mengangguk. Yang Cheng, dia masih peduli dengan masa lalu dan datang menemui Chen Xiang, orang yang tidak berguna yang sudah dekat ajalnya. Pertemuan mereka tidak sia-sia puncak awan hijau. Rumah gua Chen Xiang, kakak senior Chen, melihat Chen Xiang, yang tampak seperti lelaki tua berambut putih dari dunia sekuler di rumah gua, Liang Sheng tidak dapat menghubungkannya dengan manajer murid luar yang dikenalnya sebelumnya. Ini adalah ketidakberdayaan dari rentang hidup yang mendekat. Waktu masih kejam bagi para kultivator. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda, jika Anda tidak dapat menerobos untuk meningkatkan rentang hidup Anda, yang menunggu mereka hanyalah akhir kehidupan dan kematian. Jadi, ada aturan umum di dunia kultivasi, kultivator harus bersaing, dan terkadang keberuntungan datang dari persaingan. Pada saat ini, Liang Sheng sekali lagi menegaskan jalannya di dalam hatinya. Meskipun ia telah berhasil hidup dengan nyaman selama lebih dari 700 tahun, itu karena rentang hidupnya tidak pernah menjadi masalah. Waktu hanyalah angka baginya, keabadian adalah tujuannya, tetapi kompromi hanyalah cara untuk mencapai tujuannya, bukan cara hidup yang diperlukan. Kekuatan yang berbeda, tahap yang berbeda, metode yang akan digunakannya akan berbeda. Sekarang identitasnya adalah menjadi murid sekte dalam yang baik dari sekte Danding. Dia masih harus berjuang untuk apa yang dia butuhkan, kompromi tidak berarti menyerah. Itu hanya mempertahankan hidup sebelum membahas perselisihan lebih lanjut. Tentu saja, apa yang dia perjuangkan berbeda dari kultivator lainnya. Mereka berjuang setiap detik, untuk merebut kehidupan dalam situasi hidup atau mati. Dia hanya bersaing untuk mendapatkan peluang terobosan, tidak pernah melibatkan hidup atau mati. Waktu akan menjadi senjata yang ampuh untuk memastikan kemenangan dalam perselisihan. Melihat ekspresi muram Liang Sheng saat ini, Chen Xiang tahu bahwa dia sedang berduka untuknya dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Adik muda Yang Cheng, kamu pernah berkultivasi secara tertutup sebelumnya.
Kupikir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi dalam kehidupan ini, tetapi sekarang kamu datang untuk menemuiku. Hidupku tanpa penyesalan. Liang Seng menatapnya dan tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Kakak senior Chen, kamu sudah mencapai tahap akhir pembentukan pondasi. Mengapa tidak mencoba untuk menerobos? Bukankah kamu selalu mengatakan kepadaku bahwa para kultivator harus bersaing? Mendengar kata-kata Liang Seng, Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Pil Yuan emas sangat berharga. Bagaimana mungkin sekte tidak mempertimbangkan untung rugi, dan memberikannya kepada orang yang tidak berguna sepertiku? Selain itu, kamu mungkin tidak tahu bagaimana aku membangun pondasiku, bukan? Mungkinkah ada cerita di baliknya? Liang Seng tidak menyangka Chen Xiang akan tiba-tiba mengatakan ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, Chen Xiang tidak peduli dengan reaksinya dan terus berbicara sendiri. Saya memiliki bakat rata-rata, tetapi para tetua keluarga saya tidak menyerah pada saya karena itu. Saya bersyukur atas hal ini sepanjang hidup saya, karena saya telah menikmati banyak kasih sayang yang tidak pernah diterima oleh banyak kultivator. Baru pada usia lebih dari 150 tahun saya mencapai tingkat ke-9 kultivasi Qi. Namun, pada saat saya berusia 180 tahun, saya akhirnya merasakan bahwa saya telah mencapai penyelesaian pemurnian Qi. Jadi ketika saya pertama kali meminum pil pembentukan pondasi, itu adalah pertaruhan kesempatan terakhir saya, dan tentu saja, saya pasti gagal untuk mencapainya. Tetapi saya beruntung, dan setelah gagal, saya kebetulan mengumpulkan bahan-bahan untuk memurnikan pil pembentukan pondasi. Saat itu adalah hari paling beruntung dalam hidup saya. Saya berhasil memurnikan pil pembentukan pondasi dalam 1 kali percobaan. Jadi, saya meminum total 10 pil pembentukan pondasi tepat sebelum akhir hidup saya, dan nyaris berhasil mencapai alam pembentukan pondasi. Dia menoleh untuk melihat Liang Seng, Xiao Qin, dan yang lainnya, dengan ekspresi emosi di wajahnya. Awalnya aku kurang beruntung, dan bisa mendirikan yayasanku sendiri sudah merupakan anugerah surga. Aku tidak bisa meminta lebih dari itu. Dalam kehidupan ini, aku selalu bersikap ramah kepada orang lain, tidak pernah menyebabkan perselisihan atau berutang budi kepada siapapun, kecuali keluargaku. Pada saat pendirian yayasanku, keluargaku sudah meninggal dunia. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatku memasuki sekte dalam dan menjadi murid sekte dalam. Kalian benar-benar tidak perlu bersedih untukku. Faktanya, dibandingkan dengan kebanyakan orang, aku sangat beruntung. Aku tidak menyalahkan siapapun atas bagaimana keadaan berubah. Aku hanya bisa mengatakan bahwa jalur kultivasiku cukup beruntung untuk membawaku sejauh ini. Karena bakatku yang buruk, aku bersedia menjadi manajer murid luar. Namun, karena ini, aku juga senang, karena aku dapat melihat bahwa ada juga para jenius yang dapat mendirikan yayasan mereka sebelum berusia 100 tahun di sekte luar. Adik muda Yang Cheng. Pada titik ini, nada bicara Chen Xiang tiba-tiba terhenti, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk Xiao Qin dan yang lain tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, sebelum kalian datang, aku memberikan slip giok pribadiku kepada junior broter Xiao Qin karena keegoisanku. Awalnya aku berpikir bahwa jika suatu hari mereka membutuhkan bantuanmu, kalian dapat melihat kasih sayangku dan membantu mereka semampuku. Ini adalah permintaan terakhirku, lagi pula, dalam 500 tahun pendirian yayasan ini, hanya Xiao Qin dan yang lainnya yang memperlakukanku dengan kasih sayang persaudaraan. Aku tidak dapat mengabaikan masa depan mereka. Dulu, aku bersedia mempertahankan hubungan kita karena ayahmu Yang Seng, dan juga karena keegoisanku sendiri, ingin menjalin karma denganmu sebelum kau menjadi sukses. Sayangnya, aku tidak dapat menggunakan karma baik ini lagi. Aku harap kau dapat menyetujui permintaanku yang tidak pantas dan membantu Xiao Qin ketika waktunya tepat. Puncak awan hijau di bawah pimpinan guru puncak sudah sangat bersatu, tetapi selama masih ada orang, pasti ada keinginan yang egois. Seperti kata pepatah, kata-kata orang yang sekarat itu baik. Di dunia ini, selain Xiao Qin dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang memiliki rasa sayang padaku. Tetapi aku tidak menyalahkan orang lain. Lagi pula, dengan kualifikasiku, sudah mengagumkan bahwa aku bisa mendirikan yayasanku sendiri. Karena mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dariku, tidak perlu berinteraksi denganku. Hal ini membuat persahabatanku dengan Xiao Qin dan yang lainnya menjadi lebih berharga. Adik muda Yang,
aku harap kamu bisa menyetujui permintaanku yang tidak pantas ini. Kata-kata Chen Xiang saat ini agak bertele-tele. Dia tampak tidak begitu teratur dan tampak agak bertele-tele. Tetapi melihat Chen Xiang, hati Liang Seng terasa semakin tidak nyaman. Selama bertahun-tahun, Chen Xiang memang telah melakukan yang terbaik untuknya di sekte luar. Setelah dia menjadi murid sekte dalam, Chen Xiang tidak pernah meminta apapun. Apa yang disebut keegoisannya sama sekali tidak layak disebut bagaimanapun, banyak hal dinilai dari hasilnya daripada niatnya. Chen Xiang telah membantunya, dan itu adalah fakta yang sudah pasti. Memikirkan hal ini, Liang Seng sama sekali tidak ragu. Kakak senior, Anda dapat yakin bahwa jika bantuan saya dibutuhkan oleh kedua kakak senior Xiao Qin suatu hari nanti, selama itu tidak melibatkan hidup dan mati saya, dan masalahnya sesuai dengan kemampuan saya akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, saya juga mengerti maksud Anda. Mereka baik kepada saya saat itu, jadi hubungan sebab akibat ini secara alami akan memberi mereka kesempatan untuk datang kepada saya. Ketika Chen Xiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan puas dan mengangguk. Tampaknya dia memang benar tentang mentalitas Yang Cheng. Namun, jika tidak seperti ini, bagaimana dia bisa berusaha keras untuk membantunya saat itu? Terlebih lagi, situasi saat ini adalah karena usaha Yang Cheng sendiri. Chen Xiang hanya membantunya menemukan kesempatan, dan tidak semua orang dapat memanfaatkan kesempatan itu. Saat itu, ada dua orang lain yang juga menjadi murid sekte dalam tetapi tidak membuat kemajuan sejak saat itu. Memikirkan tentang bagaimana dia menemukan Yang Cheng, Chen Xiang merasa puas di dalam hatinya. Liang Seng memperhatikan saat Chen Xiang perlahan-lahan menjadi tenang, merasakan vitalitas yang cepat berkurang di dalam tubuhnya dan menjadi dipenuhi dengan kesedihan. Untuk beberapa saat, dia dan Xiao Qin, seperti yang lainnya, diam-diam menunggu di samping. Mereka tidak pergi karena Chen Xiang mungkin meninggal kapan saja. Setelah berkultivasi, umur seseorang akan menjadi 200 tahun, dan metode sekuler untuk menjaga kesehatan seseorang tidak akan berguna lagi. Jika bukan karena panel atribut yang dimiliki Liang Seng, dia tidak akan dapat terus meningkatkan umurnya dengan metode kultivasi kesehatan. Tetapi siapa di dunia kultivasi yang dapat memiliki kesempatan yang sama seperti Liang Seng? Adapun ramuan pemanjang hidup, itu sangat langka, setidaknya menurut rumor, para kultivator alam inti emas tidak dapat memurnikannya. Dikatakan bahwa ramuan pemanjang hidup bahkan lebih berharga daripada pil yuan emas. Selama beberapa hari berikutnya, kondisi Chen Xiang memburuk, terkadang sadar dan terkadang koma. Liang Seng melihat betapa tidak berdayanya para kultivator di akhir rentang hidup mereka, sama seperti orang biasa. Satu harus mencapai keabadian dan tidak mati dengan kematian biasa. Akhirnya, sebulan kemudian, Liang Seng dan Xiao Qin mempersiapkan tubuh Chen Xiang dan meletakkannya di peti mati giok dengan penuh hormat, lalu menguburkannya di pemakaman puncak awan hijau. Jadi bagaimana jika ranah kultivasi Chen Xiang lebih tinggi? Pada akhirnya, ia tetap menjadi segenggam tanah, tidak meninggalkan jejak di dunia ini. Namun, saat ini, perawatan Chen Xiang tidak bisa lebih baik, dengan jenazahnya dimakamkan di puncak awan hijau. Setelah mereka mengurus pemakaman, Xiang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba dengan tergesa-gesa. Kantor urusan internal telah melihat Soul Life Plate Chen Xiang hancur, yang berarti bahwa Chen Xiang telah meninggal dunia, dan puncak awan hijau tentu saja juga menerima berita tersebut. Melihat trio Liang Seng yang terdiam, Xiang Chen hanya mengucapkan beberapa patah kata penghiburan sebelum buru-buru melakukan mantra kelahiran kembali. Liang Seng tidak tahu tujuan mantra tersebut, tetapi pemakaman segera berakhir, dan mereka berpisah. Xiang Chen masih perlu melaporkan kepada Jin Kuan-Siu bahwa masalah tersebut telah diselesaikan. Liang Seng tidak tampak terlalu berbeda di permukaan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Qin dan yang lainnya, ia kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri. Ini adalah situasi setelah kematian seorang kultivator, dengan hanya teman dekat dan keluarga mereka yang mengingat mereka, dunia tanpa orang ini. Untungnya, Liang Seng tidak perlu khawatir tentang masa hidupnya yang hampir habis. Dia perlahan-lahan menghilangkan kesedihan atas kematian Chen Xiang dari hatinya, dan jalan kultivasi harus terus berlanjut, dengan jalan yang masih panjang. Nama, Liang Seng, usia, 707. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik,
Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-11 Kitab Suci Pil yang Murni, lapisan ke-11 20 Teknik Pemeliharaan Kehidupan, lapisan ke-20 Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku Kutukan. Alam, tahap menengah pendirian fondasi. Rentang hidup, 25.814. Tanpa disadari, dia sudah berusia 707 tahun, dan jika dia adalah seorang kultivator tahap pendirian fondasi biasa, dia pasti sudah binasa. Namun, dia masih penuh dengan kehidupan. Namun, dia masih perlu mendapatkan pil Yuan emas sesegera mungkin, karena memiliki umur panjang tanpa perlindungan dao apapun akan membuatnya menjadi kayu apung tanpa akar. Memikirkan hal ini, Liang Seng mencari kakak laki-lakinya yang kedua, Shen Wukui, setelah beberapa perenungan. Adik laki-laki, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bergabung denganku untuk memasuki tempat berburu gunung belakang? Melihat ekspresi Shen Wukui yang tidak percaya, Liang Seng tidak bisa tidak merasa khawatir. Apakah kakak laki-lakinya tidak mau membawanya ke tempat berburu gunung belakang? Kalau tidak, mengapa dia memiliki ekspresi terkejut seperti itu? Namun, Shen Wukui kemudian bertepuk tangan dan melingkarkan lengannya di sekitar Liang Seng, sambil tertawa, adik laki-laki, aku sudah lama menunggumu mengatakan ini. Tahukah kau betapa frustrasinya aku selama ini? Aku ingin membawamu ke Back Mountain Hunting Grounds, tetapi kau dengan panik menerima misi untuk menukar poin. Bagaimana aku bisa menemukan kesempatan? Juga, karena kerja kerasmu, kakak senior tertua telah mengawasiku dengan saksama selama beberapa tahun terakhir ini. Aku tidak memiliki kebebasan, dan siapa yang bisa lebih menderita daripada aku? Ayo pergi. Aku takut jika kita pergi terlalu larut, kakak senior tertua akan datang untuk mengawasi kultivasiku. Cepat. Ayo pergi. Dia seperti barang antik, tidak mempelajari keterampilan guru tetapi meniru emosinya dengan sempurna. Selalu berkhotbah, aku sudah bosan dengannya sejak lama. Adik junior, kau seharusnya tidak memiliki hal lain untuk dipersiapkan, kan? Ayo pergi sekarang. Setelah melihat Liang Seng sudah siap, Shen Wukui segera membawanya dan langsung menuju ke tempat berburu di pegunungan belakang tanpa ragu-ragu. Ia takut jika ia melangkah terlalu lambat, Xiang Chen akan menyusul mereka. Kakak senior tertua ini bukanlah orang baik, selalu membatasi kebebasannya. Sekarang adiknya yang masih junior akhirnya sadar, bagaimana mungkin ia menunggu untuk diceramahi oleh Chen lagi. Terlebih lagi, bagaimana jika hal itu membuat adiknya takut, menyebabkannya mundur ketakutan. Lalu apa? Setelah mereka pergi, Xiang Chen, yang telah menerima berita itu, bergegas datang. Namun, tidak ada jejak Shen Wukui dan Liang Seng di tempat tinggal gua mereka. Adik muda kedua, kau benar-benar sudah bertindak terlalu jauh, diam-diam menyesatkan adik muda kita. Saat kau kembali, aku akan mematahkan kakimu. Pada saat ini, Shen Wukui, yang berada di tempat berburu gunung belakang, tidak bisa menahan bersin dan langsung melihat ke arah puncak awan hijau. Tanpa banyak berpikir, itu pasti kakak senior tertua yang memarahinya sekarang. Kakak senior, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, ayo kita daftar ke tempat berburu dulu. Kita tidak bisa masuk tanpa mendaftar. Lagi pula, ada Grid Array Sekte yang menjaganya, mencegah binatang iblis di dalam melarikan diri. Shen Wukui sekarang bersemangat. Dulu, dia akan memasuki perburuan gunung belakang sendirian, tetapi sekarang dia memiliki seorang saudara muda untuk menemaninya. Bersatu sebagai saudara, mereka dapat memotong emas. Dia akan mencari masalah dengan monyet kera lengan panjang hari ini. Dulu, dia tidak dapat mencegah sekelompok monyet menyerang sendiri, jadi dia harus mundur sementara. Tetapi sekarang setelah dia mendapatkan bantuan saudara mudanya, dengan satu menyerang dan satu bertahan, mereka dapat saling mendukung. Berurusan dengan monyet kera lengan panjang akan mudah, dan balas dendam akan tercapai. Memikirkan hal ini, Shen Wukui tidak dapat menahan senyum. Senang memiliki seorang saudara muda. Ketika mereka tiba di luar perburuan gunung belakang, Liang Seng menemukan bahwa tempat seperti pasar telah terbentuk di sini. Melihat murid luar dan murid sekte dalam dengan gaya pakaian yang berbeda, Liang Seng sedikit tercengang pada awalnya. Apa yang telah dia lewatkan sebelumnya? Perdagangan spontan di perburuan gunung belakang mungkin lebih menguntungkan daripada aula anekdot urusan internal. Bagaimanapun, untuk membentuk pasar, harus ada hubungan penawaran permintaan yang stabil dan pasokan barang yang besar. Namun,
Shen Wukui tidak peduli tentang semua itu, karena dia takut Xiang Chen akan menyusul dan terus mendesak Liang Sheng untuk memasuki tempat berburu terlebih dahulu. Setelah Shen Wukui dengan terampil memimpin Liang Sheng untuk mendaftar di tempat berburu gunung belakang dengan slip giok identitas mereka, mereka melangkah masuk. Cahaya redup memindai tubuh mereka, dan mereka dengan lancar memasuki tempat berburu gunung belakang. Hahaha, akhirnya aku kembali. Binatang iblis, kalian semua dengan patuh menungguku. Pada saat ini, Shen Wukui sedang bersemangat tinggi. Setelah memasuki tempat berburu gunung belakang, Liang Sheng sangat berhati-hati. Shen Wukui mengira dia gugup dan dengan cepat meyakinkannya. Adik muda, santai saja. Selama aku di sini, tidak akan ada masalah. Aku sudah ke sini berkali-kali. Selama kita tidak memasuki lingkaran kedua, keselamatan kita benar-benar terjamin. Bahkan jika kita secara tidak sengaja memasuki lingkaran kedua, itu tidak masalah. Selama kita segera kembali tanpa rasa ingin tahu, itu sepenuhnya aman. Meskipun Shen Wukui tampak ceroboh, dia sebenarnya sangat berhati-hati. Jika sesuatu terjadi pada adik juniornya, apalagi kakak senior tertua pasti akan memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Shen Wukui menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia benar-benar pantas mati. Sekarang setelah dia akhirnya memasuki tempat berburu, mengapa dia masih memikirkan kakak senior tertua? Liang Sheng mengikuti Shen Wukui, sarafnya menegang saat dia terus-menerus merasakan sekelilingnya dengan indera keilahiannya. Jika ada kelainan, dia akan segera meninggalkan tempat berburu gunung belakang tanpa ragu-ragu. Segera, Shen Wukui diam-diam memberi isyarat ke arah Liang Sheng dari depan dan dengan hati-hati menuntunnya ke depan. Tidak lama kemudian, dia berjongkok di balik semak-semak dan memberi isyarat kepada Liang Sheng untuk melihat ke depan. Monyet, sekelompok monyet membentang sejauh mata memandang. Ada cekungan kecil yang dipenuhi pepohonan, tempat monyet yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat. Kelincahan dan kekuatan mereka mencengangkan. Adik muda, apakah kau melihat monyet kera lengan panjang di tengah? Yang berbulu putih di kepalanya adalah raja monyet dari kelompok ini, binatang iblis puncak alam kedua, setara dengan tingkat kultivasi tahap menengah pendirian fondasi seorang kultivator. Yang lain yang duduk di sekitarnya adalah monyet iblis alam kedua dari suku monyet ini. Tentu saja, mereka lebih lemah dari raja monyet, kira-kira pada tahap pendirian fondasi awal, tetapi mereka tidak bisa diremehkan saat berkumpul bersama. Ini adalah wilayah monyet kera lengan panjang, dan ada harta karun di bawah tanah, jamur kepala monyet kelas atas. Itu dapat digunakan untuk membuat pil jantung ilusi, rumput roh kelas tinggi yang luar biasa. Aku mencoba mendapatkannya sebelumnya, tetapi aku sangat menderita karena memasuki kelompok monyet sendirian. Saat dia mengatakan ini, suara Shen Wukui penuh dengan kegembiraan. Mudah dibayangkan betapa frustrasinya dia. Dia jelas bukan tandingan Raja Kera, tetapi kalah jumlah sungguh membuat frustrasi. Namun sekarang semuanya berbeda. Dia memiliki adik juniornya untuk membantunya sekarang. Dia tidak pernah meminta bantuan orang lain sebelumnya karena dia tidak mempercayai mereka. Sedangkan Xiang Chen, yang dia percayai, dia tidak berani meminta bantuan. Alasannya sederhana, dia takut pihak lain akan menemukan alasan untuk membuatnya tinggal di puncak awan hijau. Bukankah itu akan mengundang masalah? Tentu saja, itu dulu. Sekarang setelah saudara senior dan junior kita bersama, kita bisa menembus besi. Kau hanya perlu mengalihkan perhatian monyet iblis alam kedua itu untuk waktu yang singkat, dan aku akan berurusan dengan Raja Monyet Puncak Alam Kedua. Pada saat ini, Liang Sheng, tentu saja, tidak keberatan, karena tingkat kultivasinya yang sebenarnya sudah berada di tahap tengah pendirian pondasi, jadi tidak ada alasan untuk takut pada monyet iblis alam kedua ini. Bahkan jika dia melawan Raja Monyet Puncak, dia tidak akan takut, tetapi dia tampak sedikit gugup saat ini. Kakak kedua, apakah aku benar-benar hanya perlu menahan monyet iblis alam kedua itu untuk membantumu mengalahkan Raja Monyet? Tentu saja, jika bukan karena mereka yang membuat masalah di masa lalu, Raja Monyet itu tidak akan pernah menjadi lawanku. Pada saat ini, Shen Wukui tampak sangat percaya diri. Adik muda, ini jimat pelindung yang sudah kusiapkan untukmu. Jangan berhemat, gunakan dengan bebas. Singkatnya, keselamatan adalah yang utama. Selanjutnya, kau akan mengalihkan perhatian monyet iblis alam kedua hanya untuk sesaat. Jika kau tidak tahan, panggil segera.
Aku yakin aku dapat dengan cepat mengatasi semua masalah. Sen Wukue memikirkan tentang kurangnya pengalaman bertarung adik laki-lakinya dan memberinya pengingat lain. Liang Seng, tanpa ragu-ragu, menghabiskan semua jimat pelindung yang diserahkan Sen Wukue di depannya. Setelah itu, ia langsung meninggalkan semak-semak dan muncul di depan kelompok monyet. Monyet iblis melihat Liang Seng dalam waktu singkat. Monyet iblis biasa bergegas menuju Liang Seng, tetapi di bawah jimat dan kekuatan pelindung pendirian fondasi Liang Seng, mereka tidak dapat mendekatinya. Melihat ini, Raja Monyet Meraung dan Monyet Iblis Alam kedua di sekitarnya menyerang Liang Seng. Di sela-sela derap langkah mereka, angin kencang bertiup dan cakar mereka menari-nari. Tepat saat mereka hendak menyentuh Liang Seng, jimat pelindung yang diberikan kepadanya oleh Sen Wukue sebelumnya memancarkan cahaya redup di sekujur tubuhnya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara gema yang keras terdengar. Anehnya, monyet iblis alam kedua yang kuat itu tidak dapat maju bahkan 1 inci pun, seolah-olah mereka dihalangi oleh dinding yang tak terlihat. Tentu saja, pada saat ini, cahaya pelindung di sekitar Liang Seng telah sedikit meredup. Saat berikutnya, sekelompok monyet bereaksi, tetapi mereka tidak patah semangat dan menyerang sekali lagi. Mungkinkah monyet-monyet iblis ini tidak mengerti teknik dan mantra dan hanya tahu kekuatan kasar? Melihat monyet-monyet iblis itu hanya menggunakan serangan kekuatan kasar, Liang Seng merasa lebih lega. Namun dia tetap berhati-hati dan waspada. Dari sudut matanya, dia melihat Sen Wukue tiba-tiba menyerang dari balik bayangan sementara perhatiannya teralihkan. Segera setelah itu, dia melihat serangkaian bola api dan bola es menyembur keluar, mengelilingi Raja Monyet. Namun, itu bukanlah serangan terkuatnya. Saat berikutnya, semburan cahaya pedang muncul, secepat petir, dipenuhi dengan momentum tak terbatas, dan diarahkan ke Raja Kera. Pada saat itu, monyet-monyet iblis yang awalnya menyerang Liang Seng berbalik untuk membantu Raja Kera. Sebelumnya, Sen Wukue telah goyah berkali-kali karena harus terus-menerus bertarung dengan monyet-monyet iblis, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dengan mereka, matanya hanya tertuju pada Raja Kera. Dia percaya pada adik laki-lakinya untuk mengulur waktu, dan memang, Liang Seng tidak mengecewakan, saat dia tersenyum tipis pada monyet-monyet iblis yang ingin membantu raja mereka. Kemana kalian pergi? Apakah kalian mengabaikanku? Dalam sekejap, banyak teknik bola api menari-nari di langit, langsung menghalangi monyet iblis alam kedua. Namun mereka tidak peduli dan terus menerobos bola api. Bola api hancur karena hantaman mereka, tetapi monyet-monyet di depan juga tidak dalam kondisi yang baik. Aroma rambut dan daging yang terbakar langsung tercium. Saat teknik bola api hancur, Liang Seng tetap tenang. Lebih banyak teknik bola api muncul di depan sekelompok monyet. Kekuatan teknik bola api di tangan Liang Seng saat ini tidaklah luar biasa, karena ia dengan tegas mengingat bahwa kekuatannya saat ini berada pada tahap pembentukan fondasi awal. Sementara itu, Raja Monyet Lengan Panjang secara bertahap mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan di bawah rentetan serangan Sen Wukue, tidak dapat melepaskan diri. Meskipun Sen Wukue sangat percaya pada adik laki-lakinya, ia masih menaruh sebagian perhatiannya pada pihak Liang Seng. Namun setelah melihat penampilan Liang Seng dalam menghalangi monyet iblis, hati Sen Wukue dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, adik laki-lakinya, sama seperti dirinya, adalah seorang pejuang yang berbakat secara alami. Kalau tidak, siapa di antara para kultivator alchemy foundation building dari Sekte dan Ding yang akan memiliki teknik bola api yang begitu halus? Melihat situasi ini, dia meningkatkan kekuatan pedang panjangnya di tangannya. Dia tidak bisa membiarkan adik laki-lakinya meremehkannya, lagi pula, bagaimana lagi dia bisa menjunjung tinggi prestise kakak laki-lakinya. Saat Sen Wukue bertarung dengan sepenuh hati melawan Raja Kera, monyet-monyet iblis biasa di dekatnya bahkan tidak dapat menahan gempa susulan dari pertempuran mereka, jadi bagaimana mereka bisa membantu raja mereka? Meskipun monyet-monyet iblis alam kedua tidak dalam krisis hidup atau mati saat ini, Liang Seng menempel pada mereka seperti sepotong permen karet yang keras kepala, membuat mereka tidak mungkin melepaskannya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Raja Kera secara bertahap kehilangan kekuatannya untuk melawan balik di bawah serangan Sen Wukue. Tiba-tiba, dengan suara dengung pedang, Raja Kera yang bertarung sendirian tidak dapat lagi menahan serangan terakhir Sen Wukue dan tertusuk di antara kedua alisnya, jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Pada saat ini,
Raja Kera Puncak Alam Kedua telah mati. Saat jatuh ke tanah, monyet iblis alam kedua adalah yang pertama bereaksi. Mereka ragu-ragu sejenak dan kemudian, mengabaikan Liang Seng, mereka berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Itu seperti sinyal untuk kekalahan, monyet iblis lainnya juga segera mulai melarikan diri. Dalam waktu singkat, hanya Shen Wukui dan Liang Seng yang tersisa berdiri di lapangan. Melihat ini, Shen Wukui tidak bisa menahan tawa. Itu menggembirakan. Dia kemudian mengacungkan jempol kepada Liang Seng. Sejak dia memasuki Back Mountain Hunting Grounds, ini adalah pertarungan yang paling menyegarkan yang pernah dia alami. Tidak perlu khawatir tentang orang lain, hanya bertarung dengan binatang iblis bersama seorang adik kelas yang dapat diandalkan, itu sangat membebaskan. Namun, di tengah kemenangannya, Shen Wukui tidak melupakan tujuannya. Setelah mengendus udara, dia dengan cepat berjongkok dan menepuk tanah. Dengan semburan kekuatan batin yang keluar dari tangannya, sebuah lubang muncul di tanah, memperlihatkan jamur kepala monyet yang tumbuh subur di dalamnya, tidak terluka, memamerkan kendali Shen Wukui yang menakjubkan atas kekuatannya. Adik kelas, menurut aturan, kita akan membelah jamur kepala monyet menjadi dua. Tanpa menunggu tanggapan Liang Seng, dia membelah jamur kepala monyet menjadi dua. Setelah mengemasnya, dia melemparkan kotak giok kepada Liang Seng. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Adik kelas, apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita? Ayo pergi, layak menjadi adik kelasku, sangat menyegarkan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan, hahaha." Puncak awan hijau. Pada saat ini, di puncak-puncak, kilatan cahaya berkelap-kelip. Tepat saat Liang Seng berkeliaran di sekitar tempat berburu gunung belakang bersama Shen Wukui, Feng Yida, yang tinggal di puncak penyambutan tamu, tidak tahan lagi dengan pelecehan para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo, dan akhirnya memutuskan untuk datang ke puncak awan hijau. Setelah mendarat di puncak-puncak, tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke rumah gua Jin Kuan-Siu, penuh dengan keluhan. "Paman Jin, para alkemis sekte itu sering datang untuk bertanya kepadaku tentang apakah saudara magang junior Yang Cheng bisa keluar atau tidak, mengatakan bahwa mereka sangat merindukannya. Kamu harus membantuku." Mendengar ini, Jin Kuan-Siu tidak dapat menahan senyum tipis di sudut mulutnya. Tampaknya bahkan dengan ajaran seorang Taois inti emas, para alkemis sekte luar ini masih tidak dapat melupakan muridnya. Bukannya keterampilan alkimia dari Taois inti emas yang saat ini mengajar tidak bagus, hanya saja pengajarannya mungkin tidak cocok. Dan Yang Cheng, yang berada di tahap pembentukan pondasi, mungkin sedikit lebih baik daripada para alkemis sekte itu dalam hal keterampilan alkimia, membuat konten yang diajarkannya lebih mencerahkan bagi mereka. Itu karena keterampilan alkimia dari Taois inti emas sekte Danding terlalu mendalam, membuat para alkemis sekte luar ini tidak dapat memulai karena kesenjangan yang sangat besar. Ini adalah tebakan Jin Kuan-Siu tentang situasi saat ini, dan kemungkinan besar itu benar. Kalau tidak, mereka tidak akan bertanya kepada Feng Yida begitu sering tentang berita tentang muridnya. Namun, sekarang benar-benar bukan saat yang tepat. Xiang Chen telah datang untuk melaporkan situasi kepadanya sebelumnya, mengatakan bahwa Shen Wukui dan Yang Cheng telah memasuki daerah perburuan gunung belakang, dan sekarang mereka tidak dapat dilacak. "Keponakan junior Feng, aku mengerti kesulitanmu, tetapi kamu benar-benar datang terlambat." Yang Cheng telah keluar dari pengasingan dan pergi ke daerah perburuan gunung belakang bersama Wukui. Bahkan aku tidak tahu kapan mereka akan keluar. Setelah mendengar ini, Feng Yida tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mengapa waktunya sangat buruk sehingga tepat saat dia pergi, Yang Cheng keluar dan pergi ke daerah perburuan gunung belakang. Jin Kuan-Siu tampaknya melihat ketidakberdayaan di hatinya dan menghiburnya. "Keponakan, kamu tidak perlu merasa terlalu malu. Katakan saja yang sebenarnya tentang situasinya, dan aku yakin para alkemis sekte luar itu akan mengerti." Feng Yida hanya bisa menunduk, memberi hormat, dan pergi dengan murung. Setelah mengantar Feng Yida pergi, Xiang Chen berjalan keluar dari samping. Ia melihat punggung Feng Yida yang pergi dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, "Guru, aku tidak menyangka bahwa adik junior memiliki reputasi seperti itu di antara para alkemis dari sekte lain. Itu benar-benar langka. Namun, justru karena ini, Guru, kita benar-benar tidak dapat membiarkan adik junior kedua menyesatkan adik junior lagi. Katakan padaku,
Bagaimana mungkin benih alkemis yang begitu baik tiba-tiba mengacau dengan adik junior kedua dan pergi ke tempat berburu gunung belakang? Pasti adik junior kedua yang terus-menerus menghasut adik junior. Adik junior jujur dan terus terang, dan ia tidak tahu bagaimana menolak orang lain, jadi inilah mengapa ia berakhir seperti ini. Aku sarankan bahwa ketika mereka kembali, kita harus memperlakukan mereka dengan ketat, jika tidak, begitu adik junior menjadi liar, akan sangat sulit untuk mengendalikannya lagi. Setelah mendengar ini, Jin Kuan-Siu juga merasa bahwa kata-kata Xiang Chen masuk akal. Shen Wukui, murid kedua, memang agak malas dalam beberapa tahun terakhir. Jika bukan karena ini, dengan bakatnya, kemungkinan besar dia sudah berada di tahap akhir pembentukan pondasi saat ini. Selain itu, karena kedatangan Liang Sheng dalam beberapa tahun terakhir, puncak awan hijau juga telah menerima banyak manfaat. Dia juga percaya bahwa saran Xiang Chen tidaklah tidak masuk akal. Jika muridnya tersesat, itu bukanlah hal yang baik. Baiklah, suruh murid-murid dari kantor urusan internal mengawasi. Begitu kedua adikmu keluar dari tempat berburu gunung belakang, suruh mereka segera memberitahumu, lalu bawa adik-adikmu kepadaku. Baik, Guru. Xiang Chen sangat gembira mendengar bahwa Jin Kuan-Siu telah menanggapi sarannya dengan serius, dan karena takut dia akan berubah pikiran, dia segera pergi ke kantor urusan internal untuk menjelaskan masalah tersebut. Telinga Jin Kuan-Siu terkadang memang lembut. Kalau tidak, bagaimana mungkin adiknya yang kedua bisa membentuk temperamennya saat ini? Oleh karena itu, kelonggaran guru juga merupakan bagian dari alasan pembentukan karakter Shen Wukui. Dia tidak boleh membiarkan guru berubah pikiran. Menyambut puncak tamu, mereka datang. Pada saat ini, melihat kembalinya Feng Yida, para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo berkumpul di puncak-puncak. Setelah Feng Yida mendarat, pandangan mereka pasti tertuju pada ruang di belakangnya. Namun, melihat tidak ada sosok Liang Sheng di belakangnya, ekspresi para alkemis sekte luar ini tidak bisa tidak berubah. Hati Zhou Mo juga agak tak berdaya saat ini, tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia juga ingin bertemu dengan rekan Daois Yang Cheng lagi, yang memberinya perasaan keberuntungan yang tak dapat dijelaskan. Rekan Daois, para senior, saya benar-benar minta maaf. Adik laki-laki Yang Cheng telah keluar dari pengasingan sebelumnya, tetapi saya tidak mendapatkan beritanya tepat. Hari ini, ketika saya pergi ke sana, saya mendapat kabar bahwa dia telah keluar dan pergi ke tempat berburu gunung belakang, dan saya tidak dapat menghubunginya untuk sementara waktu. Tempat berburu gunung belakang. Apakah rekan Daois yang membutuhkan bahan dari binatang iblis? Seharusnya begitu. Kalau tidak, mengapa rekan Daois yang pergi ke tempat berburu gunung belakang? Anda seharusnya memberitahu kami sebelumnya, bagaimana kami bisa membiarkan rekan Daois Yang Cheng melakukan hal seperti itu sendiri. Kami juga dapat membantu dengan bahan dari binatang iblis. Kami dapat mengumpulkan beberapa yang cocok, bukan? Untuk sesaat, suara berbagai alkemis datang satu demi satu, dan Feng Yida agak tercengang. Bagaimana ini bisa terlihat seperti standar ganda? Mereka tidak mengatakan ini sebelumnya. Hanya beberapa hari yang lalu, Taois Inti Emas harus menghentikan sementara ceramahnya selama beberapa hari karena insiden yang tiba-tiba. Mereka tidak begitu pengertian pada saat itu. Meskipun mereka tidak mengatakannya, ketidakpuasan batin mereka jelas, dan mereka mengambil kesempatan untuk meminta saya menemukan Yang Cheng. Sekarang setelah mereka mendengar Yang Cheng telah pergi ke tempat berburu gunung belakang, mengapa mereka bereaksi seperti ini? Apakah mereka menindas orang yang jujur? Feng Yida merasa tidak berdaya di dalam hatinya, dan pada saat ini, omelan para alkemis sekte luar membuatnya merasa sedikit sakit kepala. Melihat ke arah tempat berburu gunung belakang, dia merasa ingin menangis tanpa air mata. Saudara muda Yang Cheng, tolong keluarlah dengan cepat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini terlalu sulit. Sekte Danding, tempat berburu gunung belakang. Kakak senior, tunggu. Ada apa? Saat ini, Shen Wukui memimpin jalan di depan. Sudah 10 hari sejak mereka memasuki tempat berburu gunung belakang, dan mereka telah membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, menyebarkan jiwa mereka dan memusnahkan roh mereka. Mereka juga semakin dekat dan dekat dengan rentang lingkaran kedua dari tempat berburu. Tepat saat Shen Wukui hendak terus menjelajah ke depan, Liang Sheng tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ada yang tidak beres. Mengapa tidak ada suara sama sekali? Meskipun perjalanan mereka sangat mulus,
Liang Seng tidak menurunkan kewaspadaannya dan tetap sangat berhati-hati. Kakak senior, tidakkah menurutmu di sini agak terlalu sepi? Shen Wukui baru menyadarinya setelah Liang Seng mengingatkannya, karena perjalanan mereka begitu mulus sehingga dia menjadi tidak peka. Memang, ini adalah daerah perburuan pegunungan belakang, di mana tidak hanya binatang iblis yang umum, tetapi juga berbagai binatang buas dan burung. Jadi mengapa tiba-tiba menjadi begitu sunyi? Mundur, Shen Wukui segera membuat keputusan, dan Liang Seng sama sekali tidak ragu. Mendengar perintah Shen Wukui untuk mundur, mereka berdua berbalik dan mundur ke arah yang mereka tuju. Mungkin mereka terlalu gugup dan membayangkan sesuatu, tetapi terlepas dari itu, Liang Seng sama sekali tidak akan mengambil risiko apapun. Untungnya, Shen Wukui memiliki pola pikir yang sama, jadi Liang Seng tidak perlu membuang kata-kata untuk meyakinkannya untuk meninggalkan daerah perburuan pegunungan belakang. Perjalanan pulang mereka juga berjalan lancar, dan mereka segera mencapai pintu masuk daerah perburuan. Baru saat itulah mereka bersantai dan bernapas lega. Mereka telah membutuhkan waktu 10 hari untuk memasuki daerah perburuan pegunungan belakang, tetapi sekarang mereka telah kembali hanya dalam waktu setengah hari. Namun, meskipun mereka hampir aman pada titik ini, ekspresi mereka masih agak suram, karena situasi dalam perjalanan kembali mereka sama seperti ketika mereka berada di luar lingkaran kedua. Semuanya sunyi dan sunyi senyap. Apa yang terjadi di dalam tempat perburuan? Setelah mereka kembali ke pintu masuk, mereka menemukan bahwa sudah ada beberapa orang seperti mereka yang menyadari ada sesuatu yang salah dan kembali ke sekte lebih awal. Saat mereka tiba, semakin banyak orang kembali dari tempat perburuan, dan wajah semua orang tampak agak suram. Liang Seng samar-samar mendengar kata-kata seperti gelombang spiritual dan kerusuhan, tetapi sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, Xiang Chen muncul di depan mereka dengan ekspresi gelap di wajahnya. Karena Liang Seng dan Shen Wukui telah memberitahu kantor urusan internal, puncak awan hijau akan diberitahu saat mereka meninggalkan tempat perburuan. Inilah sebabnya mengapa Xiang Chen saat ini memimpin mereka kembali ke puncak awan hijau dengan ekspresi gelap. Shen Wukui hampir tidak punya waktu untuk mencubit Liang Seng, lalu tersenyum, hanya untuk mendengar suara dingin Xiang Chen. Ikutlah denganku. Shen Wukui merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya, sementara Liang Seng berpura-pura tampak bingung dan tidak bersalah saat dia mengikuti di belakang Xiang Chen, kembali ke puncak awan hijau. Xiang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan, dan Shen Wukui dengan hati-hati mengirim pesan kepada Liang Seng, "Adik junior, jika ada masalah nanti, salahkan saja aku. Aku sudah terbiasa dengan itu." Hah, bukankah itu ide yang buruk? Melihat ekspresi Liang Seng, Shen Wukui menegakkan punggungnya dan menunjukkan sikap berani dan heroik. Kakak kedua akan menanggung semuanya sendiri, adik junior tidak perlu khawatir. Tepat saat Liang Seng dan Shen Wukui dituntun kembali ke puncak awan hijau oleh Xiang Chen, akhirnya ada beberapa pergerakan di tempat perburuan gunung belakang. Segera setelah mereka pergi, sebuah pengumuman dibuat agar semua murid segera meninggalkan tempat perburuan. Hanya dalam 1 hari, setelah memastikan bahwa semua murid telah pergi, seluruh tempat perburuan gunung belakang ditutup dan susunan pelindung diaktifkan sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Liang Seng, yang tinggal di puncak menyambut tamu, akhirnya mengetahui situasi tempat perburuan gunung belakang. Saat itu, dia merasa agak gelisah di dalam hatinya. Mengapa setiap kali dia mulai menetap dan berkultivasi, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di sekitarnya. Dia dikaruniai bakat kebodohan yang tidak bersalah, bukan bencana yang terjadi sejak lahir. Mengapa perjalanan kultivasinya begitu penuh dengan liku-liku? Tentu saja, ini adalah keadaan pikiran Liang Seng beberapa hari kemudian. Saat ini, dia dan Shen Wukui hanya mengikuti Xiang Chen dengan patuh saat mereka kembali ke puncak awan hijau. Ketika mereka akhirnya mendarat di puncak-puncak awan hijau, Jin Kuan-Xiu tidak berada di rumah gua miliknya. Wajah Shen Wukui berubah, dan dia segera memutuskan untuk mengakui kesalahannya dengan sepenuh hati. Karena Jin Kuan-Xiu tidak ada di sana, Xiang Chen akan memiliki keputusan akhir. Shen Wukui tidak akan membiarkan dirinya dirugikan saat ini, karena dia sudah berpengalaman dalam situasi seperti itu. Namun, sikap Shen Wukui tampaknya menghilangkan kesempatan bagi Xiang Chen untuk melampiaskan amarahnya, dan Liang Seng menyaksikan dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Contoh ketahanan yang mengagumkan, Liang Seng tidak bisa tidak mengaguminya dalam hati. Sungguh,
dia seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Namun, Xiang Chen dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menolak untuk jatuh pada taktik Shen Wukui. Dia bertekad untuk memberi Shen Wukui pelajaran kali ini. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan adik laki-lakinya mengikuti jalan yang sama seperti Shen Wukui. Oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, Xiang Chen tidak berhenti memberikan teguran lisan. Shen Wukui tidak menyangka Xiang Chen begitu keras kepala kali ini, menolak untuk melepaskan kecuali dia mengakui kesalahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi pada saat itu, seseorang datang untuk menyelamatkan Shen Wukui. Itu adalah Feng Yida, yang sebelumnya datang ke puncak awan hijau untuk meminta bantuan. Kakak senior Feng, Shen Wukui segera mengambil inisiatif untuk menyapa Feng Yida, yang bingung dengan antusiasme Shen Wukui karena lebih dari biasanya. Akan tetapi, Feng Yida tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini dan, setelah berbasa-basi dengan mereka bertiga, dia langsung ke pokok permasalahan, menjelaskan alasan kunjungannya tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah penutupan Back Mountain Hunting Grounds, para alkemis sekte eksternal menunjukkan kegembiraan yang berlebihan setelah menerima berita tersebut. Tidak seperti Liang Sheng, mereka mengetahui lebih banyak rahasia dunia kultivasi. Meskipun mereka memahami bahwa penutupan Back Mountain Hunting Grounds berpotensi menyebabkan gelombang binatang buas, mereka bersikap acuh tak acuh. Itu tidak pasti dan tidak ada salahnya menghadapinya saat itu terjadi. Bagaimanapun, 3 sekte dan 6 ordo telah berada di daerah terpencil selama puluhan ribu tahun, dan ada banyak sekali catatan tentang peristiwa semacam itu. Jadi, itu hanya kemungkinan, dan mengapa mereka harus khawatir. Selain itu, ketika langit runtuh, yang tertinggi menahannya. Di masa paling berbahaya dalam sejarah, hanya puncak utama dari 3 sekte dan 6 ordo yang tersisa untuk bertahan. Akhirnya, kota abadi turun tangan dan sekarang 3 sekte dan 6 ordo masih dengan kuat menguasai daerah terpencil. Oleh karena itu, banyak di antara mereka, yang belum mengalami sendiri peristiwa ini, secara alami bersikap acuh tak acuh, karena hanya mempelajarinya dari teks. Sebaliknya, mereka semua secara pribadi mendapat manfaat dari bimbingan 3 tahun Liang Sheng, yang terus meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Namun tahun ini, keterampilan alkimia mereka mandek dan mereka tidak mau menerima ini. Itulah sebabnya Feng Yida bergegas sekarang, dan setelah mendengar tujuan kunjungan Feng Yida, Liang Sheng secara alami merasa agak enggan. Setelah mendapatkan formula pilyuan emas, mengapa dia harus membuang-buang waktu di puncak menyambut tamu? Namun, dengan ditutupnya tempat berburu gunung belakang saat ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Bagaimanapun, dia adalah Yang Cheng, terlalu muda dengan usianya yang baru 100 tahun. Dia belum berada pada usia untuk menerobos ke tahap menengah pembentukan fondasi. Bagaimana orang luar bisa tahu tujuan sebenarnya? Oleh karena itu, kedatangan Feng Yida agak mengganggu rencananya. Tepat saat dia merenungkan bagaimana cara menolaknya, Jin Kuan-Siu tiba-tiba kembali ke puncak awan hijau saat ini. Tentu saja, tidak ada yang aneh terlihat di wajahnya saat ini. Feng Yida segera memberi hormat kepada Jin Kuan-Siu, yang tentu saja tahu tujuan kedatangannya. Mempertimbangkan situasi yang dinilai selama sesi pengambilan keputusan eselon atas sekte sebelumnya, dia merasa bahwa akan menjadi pilihan yang baik bagi Liang Sheng untuk pergi ke puncak menyambut tamu. Xiang Chen sudah berada di tahap akhir pembentukan pondasi, tinggal selangkah lagi untuk benar-benar menerobos ke alam inti emas. Shen Wukui juga hampir mencapai tahap akhir pembentukan pondasi, jadi dia mampu mempertahankan dirinya. Satu-satunya muridnya adalah murid termuda yang memiliki waktu kultivasi yang singkat, jadi memang cara yang paling aman untuk membiarkannya pergi ke puncak penyambutan tamu saat ini. Lagi pula, jika gelombang monster benar-benar pecah, 3 sekte dan 6 sekte tidak mungkin bisa menghindarinya. Semua orang harus bersatu. Kali ini, membiarkan Liang Sheng menjalin hubungan yang erat dengan para alkemis dari sekte lain di dalam 3 sekte dan 6 ordo, juga bisa menjadi hal yang baik. Cenger, kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi ke puncak penyambutan tamu bersama keponakan muda Feng? Kamu bilang sebelumnya bahwa kamu ingin pergi ke perburuan gunung belakang bersama Wukui untuk meningkatkan kekuatanmu, dan pada saat yang sama, untuk mendapatkan darah binatang iblis untuk bahan alkimia. Itu memang hal yang baik. Namun, perburuan gunung belakang tidak akan dibuka setidaknya selama 3 tahun ke depan. Mengingat hal ini,
kamu sebaiknya pergi ke puncak penyambutan tamu untuk berkontribusi pada sekte. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tidak mendapatkan imbalan apapun. Aku yakin keponakan muda Feng akan mencatat misi ini untukmu di kantor urusan internal. Manfaatnya pasti akan sepadan. Ya. Mendengar ini, Feng Yida segera mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jin Kuan-Siu dengan penuh rasa terima kasih, berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah kali ini. Memang, saat ini, Liang Seng hanya bisa tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata Jin Kuan-Siu. Karena perburuan gunung belakang akan ditutup selama 3 tahun, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Tepat pada saat ini, Feng Yida mengatakan sesuatu yang membuat mata Liang Seng berbinar. Jika junior broter yang khawatir tidak memiliki darah binatang iblis untuk memurnikan pil, alkemis sekte luar mengatakan mereka masih memiliki banyak darah binatang iblis yang bersedia mereka biarkan junior broter yang gunakan. Mendengar ini, mata Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit berbinar. Ada hal yang baik seperti itu. Setelah memikirkan hal ini, Liang Seng akhirnya angkat bicara, karena guru percaya bahwa pergi ke puncak penyambutan tamu akan menguntungkan saya, tentu saja saya tidak keberatan. Senior Broter Feng, kalau begitu, lebih cepat lebih baik. Ayo kita pergi ke puncak penyambutan tamu hari ini. Kita tidak bisa membiarkan alkemis sekte luar berpikir bahwa kita, dari sekte Danding, mengabaikan mereka. Segera setelah itu, sebelum Feng Yida bisa bereaksi, Liang Seng menariknya, berubah menjadi aliran cahaya menuju puncak penyambutan tamu, membuat Feng Yida agak tidak siap. Dia hanya sempat berkata, "Kakak guru, saya pamit dulu," sebelum menghilang di kejauhan bersama Liang Seng. Tindakan ini sungguh mengejutkan semua orang, karena perubahan sikap Liang Seng yang cepat, sungguh pemandangan yang luar biasa. Shen Wukui tak kuasa menahan perasaan tak berdaya, karena dia melihat tatapan Xiang Chen, yang tiba-tiba membuatnya tersentak. Sudah berakhir, sekarang adik junior sudah pergi, apa yang harus kulakukan? Memang, saat berikutnya, dia mendengar Xiang Chen dan Jin Kuan-Siu menyarankan, "Guru, saya akan menghabiskan waktu untuk menjalin ikatan dengan adik junior kedua. Saya percaya dia tidak akan main-main dengan adik junior di masa depan." Jin Kuan-Siu tersenyum, dia tidak menghentikan mereka atau melihat ekspresi Shen Wukui yang menyedihkan. Juga baik untuk membiarkan adik junior kedua mengalami beberapa pelajaran keras. Lagi pula, jika gelombang binatang buas benar-benar datang, tidak akan buruk bagi adik junior kedua untuk menjadi lebih stabil. Semoga saja ini hanya kekhawatiran yang bodoh, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, ini hanya pasang surut spiritual biasa, tidak cukup untuk memicu gelombang binatang buas. Menyambut puncak tamu, pada saat ini, para alkemis sekte luar juga berkumpul bersama. Meskipun mereka tidak peduli, mereka sekarang menganggur. Membahas situasi tempat berburu gunung belakang sekte Danding juga merupakan cara untuk menghabiskan waktu. Senior, saya ingat bahwa gelombang binatang buas terakhir yang tercatat adalah 3.000 tahun yang lalu, dan yang sebelumnya seharusnya 8.000 tahun yang lalu. Interval ini tidak pendek, jadi kemungkinan besar seperti dalam kasus beberapa kali sebelumnya yang tercatat selama 3.000 tahun terakhir, hanya gangguan dalam energi spiritual dan bukan gelombang binatang buas. Tepat sekali, alkemis pendirian yayasan lainnya juga setuju dengan pernyataan ini, mata mereka menatap kedua Taois inti emas, ingin mendengar pendapat mereka. Bagaimanapun, sejarah 3 sekte dan 6 ordo yang bangkit di daerah terpencil hanya puluhan ribu tahun. Selama waktu ini, pasang surut binatang buas hanya terjadi 4 kali, jadi bagaimana pasang surut binatang buas bisa terbentuk dengan mudah? Gangguan energi spiritual memang sering terjadi di sela-sela itu, dan bukan tidak mungkin gangguan pasang surut spiritual terjadi setiap beberapa ratus tahun. Tetapi ini tidak akan berdampak banyak, karena itu bukan lagi era kultivasi kuno. Setelah akhir kuno terpencil, tidak peduli keadaan energi spiritual, jalur kultivasi para kultivator tidak akan terputus, dan ini adalah kebutuhan bagi keberadaan alkemis. Pada saat ini, sebelum kedua Taois inti emas itu sempat berbicara, seseorang melihat seberkas cahaya menuju puncak penyambutan tamu dan tidak memerhatikannya. Situasi ini terjadi hampir setiap beberapa hari. Bagaimanapun, Feng Yida, karena tuntutan mereka yang kuat, harus meminta sekte Danding untuk membawa Liang Seng setelah beberapa waktu. Awalnya, mereka tidak memerhatikan cahaya di langit, tetapi ketika para alkemis alam inti emas berseru pelan,
ekspresi mereka berubah, dan mereka melihat ke arah langit, segera diikuti oleh keterkejutan. Mungkinkah Yang Cheng telah tiba? Untuk beberapa saat, mereka semua berdiri dan berbaris di puncak untuk menyambutnya. Mereka telah merasakan kemajuan pesat dalam keterampilan alkimia setiap hari, dan mereka tentu saja semakin merindukannya. Kali ini, mereka tidak bisa membiarkan Yang Cheng meninggalkan puncak penyambutan tamu dengan mudah. Mereka tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Salam untuk rekan Taois Yang. Saat kedatangan Feng Yida dan Liang Seng, salam terus bergema. Namun, hanya salam untuk Liang Seng yang bisa terdengar. Feng Yida tidak bisa menahan senyum pahit. Seolah-olah tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kehadirannya. Dia sebenarnya tidak keberatan selama para alkemis sekte luar ini tidak mengganggunya di masa depan. Tuhan tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup selama setahun terakhir. Setahun penuh telah berlalu, dan dia akhirnya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan untuk sementara waktu. Liang Seng juga tidak menyangka ini, tatapan para alkemis sekte luar ini seperti lampu hijau, menatapnya dengan saksama. Saat dia menyaksikan ini, dia buru-buru menyapa mereka satu persatu. Teman-teman Taois dan para senior terkasih, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya telah berkultivasi secara tertutup selama beberapa waktu. Ketika saya melihat formula pil untuk darah binatang iblis, saya tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, saya belum pernah memurnikan ramuan seperti itu sebelumnya, jadi saya pergi ke tempat berburu di pegunungan belakang karena rasa ingin tahu. Saya benar-benar minta maaf, semuanya. Saya tidak menyangka tindakan saya akan menyebabkan masalah besar bagi kalian semua. Ini semua salah saya. Setiap kultivator yang telah mencapai pembentukan pondasi telah hidup selama beberapa ratus tahun, dan pada saat ini, mereka dapat merasakan makna tersembunyi dalam kata-kata Yang Cheng. Seseorang segera berbicara setuju. Rekan Taois Yang, tolong jangan katakan itu. Jika Anda membutuhkan darah binatang iblis, beritahu kami saja. Saya kebetulan memiliki sebotol darah binatang iblis alam kedua, silakan ambil. Kemudian, beberapa orang lagi berbicara, dan segera Liang Seng memiliki beberapa botol darah binatang iblis di tangannya. Liang Seng tentu saja berterima kasih kepada mereka terus-menerus, tetapi ada juga sedikit penyesalan di hatinya karena tidak ada darah binatang iblis alam ketiga atau yang lebih tinggi di sini. Pada saat ini, dua alkemis Taois inti emas memperhatikan ekspresi Liang Seng, berspekulasi bahwa dia masih agak tidak puas dengan kualitas darah binatang iblis. Mempertimbangkan situasi yang akan mereka hadapi untuk belajar dari Liang Seng di masa depan, mereka segera berpikir untuk menyuarakan pikiran mereka tetapi tidak berharap seseorang akan mengalahkan mereka. Zhou Mo yang berbicara saat ini. Rekan Taois Yang, saya punya sebotol darah binatang iblis alam ketiga di sini. Awalnya itu adalah hadiah dari Grand Eider untuk saya gunakan nanti di bengkel pemurnian. Karena tingkat kultivasi saya saat ini tidak cukup dan tidak ada gunanya sekarang, sebaiknya saya memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Ah, ini tidak mungkin. Pada saat ini, ekspresi Liang Seng jelas palsu, siapapun bisa melihatnya. Dia sangat gembira menerima sebotol darah binatang iblis alam ketiga, tetapi tidak ada yang mengungkapnya, jadi sebotol darah binatang iblis alam ketiga berakhir di tangannya. Untuk beberapa saat, suasana di puncak penyambutan tamu dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah mereka telah menemukan desa baru di tengah kegelapan cabang-cabang pohon willow dan bunga-bunga. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, siapa yang mengira bahwa dia akan dengan mudah mendapatkan darah binatang iblis alam ketiga yang tidak bisa dia dapatkan di tempat perburuan gunung belakang. Ini bisa disebut bantuan ilahi. Selain itu, dia bisa tahu dari ekspresi para alkemis lainnya bahwa lebih banyak dari mereka mungkin masih memiliki sejumlah besar darah binatang iblis alam ketiga. Misalnya, kedua alkemis Taois inti emas itu. Selama mereka masih memiliki darah binatang iblis alam ketiga, mereka tidak akan bisa lepas dari genggaman Liang Seng. Setelah itu, Liang Seng, setelah menuai panen penuh, memutuskan untuk menenangkan pikirannya dan tinggal di puncak tamu penyambutan. Sedangkan untuk tanaman rambat emas ungu dan rumput tulang mendalam, mereka perlu menunggu beberapa dekade lagi untuk tumbuh di rumah gua miliknya, jadi dia tidak terburu-buru. Namun, saat suasana di puncak tamu penyambutan membaik, dan beberapa bulan berlalu, suasana di dalam sekte Danding mulai terasa aneh, menjadi semakin tegang. Bahkan Jin Kuan Xiu telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Liang Seng,
memintanya untuk tidak bermalas-malasan selama berada di puncak tamu penyambutan dan untuk tekun berkultivasi. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Pada saat ini, tempat berburu gunung belakang Sekte Danding belum dibuka, dan bahkan kekuatan susunan pertahanan telah ditingkatkan. Hal ini menyebabkan para alkemis sekte luar di puncak tamu penyambutan juga memiliki firasat buruk. Mungkinkah gelombang binatang buas benar-benar akan segera tiba? Namun, berita dari sekte mereka sendiri belum sampai, dan masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, tetapi mereka dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa waktu kemudian, Liang Seng secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum pernah mendengar istilah gelombang binatang, meskipun telah berada di Sekte Danding selama bertahun-tahun.